Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu baik dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya, yaitu channel Agan Andi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kenapa Facebook Marketplace semakin sepi ya. Nah, apa sih penyebabnya dan bagaimana sih solusinya? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, silakan teman-teman dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara klik subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang dan kita lebih semangat lagi untuk berbagi informasi-informasi yang lainnya. Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai. Cekidot. Oke, teman-teman, langsung saja kita bahas tentang kenapa Facebook Marketplace sekarang ini semakin sepi ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan Facebook ini semakin sepi ya, teman-teman ya. Jadi kita bahas satu persatu apa sih penyebabnya dan bagaimana solusinya ya. Nah, kita bahas penyebabnya terlebih dahulu. Penyebab yang pertama ya, kenapa Facebook sekarang ini semakin sepi? Penyebab yang pertama adalah ya karena menurunnya kepercayaan si calon pembeli ini untuk beli di Facebook Marketplace ya. Karena apa? Karena banyak oknum-oknum ya, penjual yang memanfaatkan Facebook Marketplace ini untuk melakukan penipuan atau berjualan yang tidak amanah atau kurang amanah ya. Karena seringkali ya si calon pembeli ini ketika dia tanya-tanya di produk saya, ini contohnya di postingan saya ya, di iklan saya, itu ketika dia mau beli, dia tanya dulu apakah ini amanah apa enggak. Nah, sehingga ketika banyak oknum-oknum yang tidak amanah berjualan di Facebook Marketplace, ini akan menurunkan kepercayaan si calon pembeli ya. Nah, sehingga dia akan memilih beli di marketplace yang lainnya. Nah, ini salah satu penyebabnya. Nah, yang kedua ya, semakin Facebook Marketplace ini diketahui oleh banyak orang atau banyak orang yang tahu tentang Facebook Marketplace ya. Nah, secara otomatis ya banyak juga orang yang akan berbondong-bondong untuk berjualan di Facebook Marketplace ya. Apalagi di musim pandemi seperti ini ya. Jadi banyak orang yang memilih berjualan untuk secara online ya. Apalagi sekarang ini juga banyak yang usia-usia muda, mereka juga sudah mencoba untuk berjualan di online ya, terutama di Facebook Marketplace ya. Nah, karena semakin banyaknya orang yang berjualan di Facebook Marketplace ya, nah akan banyak juga persaingan kita ya untuk berjualan atau produk kita itu bisa laku di Facebook Marketplace ya. Karena apa? Ya, karena banyak juga produk-produk yang sama yang kita jual di Facebook Marketplace ya. Banyak kompetitor, banyak penjual lain yang berjualan produk yang sama. Nah, ini juga mengakibatkan penjualan kita atau produk kita ini juga semakin semakin sepi. Ya, semakin banyak kompetitor, semakin banyak orang yang berjualan, apalagi dengan produk yang sama. Nah, secara otomatis pasti produk kita atau jualan kita ini juga akan terpengaruh. Ya, penjualan kita ini juga akan mengalami penurunan ya atau sepi ya. Ini penyebab yang kedua. Nah, penyebab yang ketiga ya, di Facebook Marketplace ini memang ada masanya sepi, ada juga masanya rame ya. Dan di Facebook Marketplace ini juga menginginkan supaya para penjual seperti kita yang jualan di Facebook Marketplace ini mereka juga mau untuk beriklan ya. Jadi mau melakukan atau membeli membeli iklan ya. Jadi mengiklankan produknya di Facebook Marketplace. Jadi tidak hanya berjualan secara gratis, tapi pihak Facebook juga menginginkan supaya penjual ini juga melakukan iklan produk di Facebook Marketplace ya. Nah, jadi itulah yang membuat Facebook Marketplace ini juga berpengaruh menjadi sepi ya, otomatis menurunkan penjualan di produk kita. Nah, itu tadi ada 3 penyebab ya yang mengakibatkan Facebook Marketplace ya sekarang ini semakin sepi. Nah, apa sih solusinya? Nah, kita bisa mencoba untuk
eh, mencari solusi ya supaya Facebook Marketplace ini atau jualan kita ini juga bisa ramai lagi. Yang pertama, kita harus membangun kepercayaan kepada si calon pembeli ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan postingan yang bagus, baik dari segi foto ya. Tidak hanya satu foto yang kita tampilkan, tapi ada lebih dari satu foto dan juga dilengkapi dengan foto packingan atau foto pengiriman. Nah, ini akan bisa membangun kepercayaan kepada si calon pembeli ya. Dan juga di deskripsinya ya, di penjelasannya ini juga kita jelaskan secara rinci tentang produk kita yang sesuai dengan produk kita. Jangan memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan produk kita atau jauh dari produk kita. Nah, ini akan menurunkan kepercayaan si calon pembeli ya. Ini yang pertama. Solusi yang kedua ya, karena di Facebook Marketplace ini banyak kompetitornya, banyak orang yang sudah berjualan di Facebook Marketplace, ya mau nggak mau kita harus bersaing dengan kompetitor yang lainnya. Ya, baik itu dari segi harganya, nah kita juga harus berani bersaing ya. Kita coba riset dulu di Facebook Marketplace ya, dengan produk yang sama yang kita jual ya, kita riset harganya. Di rata-rata di harga berapa ya, minimal berapa sampai harga teratas berapa. Nah, kita bisa bersaing di situ ya. Dari hasil riset itu kita bisa menentukan harga jual kita yang sekiranya bisa bersaing dengan kompetitor yang lainnya. Dan juga kita memberikan kepercayaan di produk kita, entah itu postingan kita yang bagus ya kan, gambar yang real. Nah, ini akan memberikan lebih ya si calon pembeli ini untuk lebih memilih di postingan kita ya, produk-produk kita. Ini yang kedua. Nah, solusi yang ketiga ya, karena ada masanya Facebook ini sepi, ada rame. Nah, jadi nggak ada salahnya kita itu menyediakan lebih dari satu akun Facebook Marketplace ya. Jadi misalkan di Facebook Marketplace ini yang satunya ini sepi, kita bisa gunakan Facebook Marketplace yang lainnya atau yang satunya. Ya, jadi kita posting di Facebook Marketplace yang satunya. Nah, kalau yang nggak punya Facebook Marketplace lebih dari satu atau cuma punya satu, ya kita manfaatkan. Kita coba manfaatkan satu akun ini ya. Gimana caranya supaya satu akun ini bisa tetap rame ya. Jadi bisa kita coba ya dengan cara silakan teman-teman bisa pilih-pilih ya, bisa cek mana postingan yang sudah nggak ada penayangan sama sekali, meskipun itu sudah dinaikkan tapi nggak ada penayangan lagi, dan itu postingan sudah lama. Nah, ini usahakan bisa dihapus ya. Jadi cari postingan-postingan yang lama yang nggak ada penayangan lagi, ini silakan bisa dihapus ya. Nah, tapi cara menghapusnya jangan sekaligus banyak ya dihapusnya. Karena apa? Karena khawatirnya di versi Facebook ini melihat aktivitas terlalu berlebihan. Nah, ini kan juga melanggar aturannya Facebook ya. Kita melakukan aktivitas yang secara berlebihan, baik itu posting atau yang lainnya. Nah, jadi kita bisa hapus secara berkala. Misalkan sekarang 5, nanti 5, berikutnya 5 misalkan. Jadi nggak sekaligus kita hapus semuanya. Nah, setelah itu kita bisa posting yang baru ya. Kita posting yang baru secara rutin dan usahakan kalau posting itu di jam-jam sekiranya banyak pengunjungnya. Nah, jam berapa aja? Misalkan kalau pagi sebelum orang berangkat kerja, yaitu antara jam 6 sampai jam 7 kita bisa posting ya. Kalau siang misalkan ya di jam istirahat ya, jam 12 kita juga bisa posting, atau di malam hari ketika orang itu sudah pulang kerja, sudah santai di rumah, kita bisa posting produk yang baru ya. Misalkan jam 7 atau jam 8 kita bisa posting produk lagi ya. Jadi setelah kita hapus produk-produk yang lama atau postingan yang lama yang nggak ada penayangan, kita posting produk yang baru ya. Kita lakukan postingan yang baru secara rutin dan di jam-jam yang banyak orang berkunjung ya. Nah, tidak ada salahnya juga kita mencoba iklan teman-teman ya. Karena di Facebook sendiri juga menyarankan, menginginkan kita sebagai penjual itu juga beriklan di Facebook Marketplace ya. Kita ambil yang terendah saja, misalkan kita ambil yang iklan harganya 50.000 misalkan, karena yang terendah itu 50.000 ya. Kita bisa coba yang 50.000, nggak ada salahnya kita sekali-kali mencoba
mencoba iklan ya. Jadi itu ya teman-teman ya, penyebab ya kenapa Facebook Marketplace ini semakin sepi, dan juga tadi itu beberapa solusi supaya Facebook Marketplace kita ini tetap rame ya. Jadi itu ya teman-teman informasi yang bisa kita bagikan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah ikuti video ini, yang sudah tonton video ini. Jika informasi ini bermanfaat, ya silakan teman-teman like video ini dan juga share video ini kepada teman-teman semuanya, supaya informasi ini bisa bermanfaat untuk orang lain juga ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya.